Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah di pekan kemarin kalian sudah mengerjakan atau menganalisis karangan berdasarkan isi dan tujuannya. Nah, kira-kira bagaimana ya hasil dari analisis kalian? Baik, kalau begitu, mari kita bahas analisis karangan yang pekan kemarin kalian kerjakan. Karangan pertama ya, silakan kalian lihat kembali videonya atau kalian lihat ya soalnya atau karangannya. Karangan yang pertama, nah ini ada sebuah karangan yang berisikan tentang tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan akan berakhir pada 18 Maret. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Nah, menurut kalian karangan ini berdasarkan isi dan tujuannya itu termasuk jenis karangan apa sih? Ya, mungkin kalian punya jawaban masing-masing, tapi mari kita analisis dan cari tahu ciri-cirinya. Nah, lihat ada tulisan hitam atau kata maupun kalimat yang Bapak tandai hitam, yang berarti itu adalah poin-poin penting yang menandakan karangan tersebut. Lihat, tepat pada tanggal 10 Maret sekolahku. Nah, berarti ini sedang ada tokohnya nih. Tokohnya siapa di sini? Tokohnya adalah aku ya. Apa yang dia ceritakan tentang libur sekolah ya. Nah, pada saat libur sekolah, apa yang dia lakukan? Dia mengadakan liburan keluarga ya. Dia melakukan kegiatan liburan bersama keluarganya. Kemudian lihat lagi kalimat selanjutnya. Pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan. Kemudian betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Terus kalimat yang selanjutnya, tak terasa waktu berjam-jam telah kuhabiskan di sana. Hari pun mulai sore, menandakan perpisahan dan kembali pulang. Nah, kalimat-kalimat yang Bapak tandai hitam ini adalah ciri-ciri dari karangan narasi. Kenapa ini disebut karangan narasi? Karena karangan narasi ciri yang pertama terdapat tokoh. Siapa tokohnya? Ya, tokohnya adalah aku, ya, orang pertama. Kemudian di sini juga diceritakan alur peristiwanya, ya, secara beruntun. Yang pertama, dia bersiap-siap pergi berlibur. Kemudian setelah sampai di pantai tersebut, nah betapa senangnya aku sampai di pantai tersebut. Jadi diceritakan alur peristiwanya. Kemudian sampai alur yang penutup atau alur terakhir, tak terasa waktu berjam-jam telah kuhabiskan di sana. Hari pun mulai sore, menandakan perpisahan dan kembali pulang. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai. Dalam benakku, aku kan kembali esok. Nah, ini adalah karangan narasi karena terdapat tokoh dan diceritakan alur kejadiannya atau alur peristiwanya dari awal sampai akhir yang berisikan tentang cerita liburan sekolah ya bersama keluarga. Kemana liburannya? Ke pantai Parangtritis. Diceritain tuh dari pagi dia bebenah ya. Kemudian dia sampai di pantai, kemudian dia bermain-main ya, main ayunan, terus juga bercanda tawa, kemudian apalagi di sini berfoto-foto ya, sampai dia tidak terasa waktunya ya, sampai sore ya. Kemudian dia pulang. Ini adalah contoh dari karangan narasi. Nah, yang kedua adalah karangan apa nih? Nah, di sini kalian bisa lihat, masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok pantai Parangtritis.
Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku, serasa ingin mengajak bermain. Nah, ini karangan apa ya kira-kira? Coba kalian pahami. Baik, mari kita bahas karangannya. Kita cari kata kuncinya di karangan ini. Apa kata kuncinya? Lihat, ada kalimat yang Bapak tandai dengan tanda hitam, ya, tulisan hitam. Masih melekat di mataku pemandangan indah nan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas. Di sebelah kiri dan kanan aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang. Kurasakan dingin membasuh kakiku. Pinggiran pantai dipenuhi oleh pengunjung wisatawan. Kulihat ada yang berlari, berkejar-kejaran di bibir pantai, bermain bola, bermain air, berfoto-foto dengan latar sekitar pantai. Tapi yang paling membuatku tertarik, kulihat ada beberapa turis mancanegara yang menikmati keindahan pantai ini dengan naik delman. Nah, menurut kalian ini karangan apa ya? Seolah-olah menggambarkan keadaan atau kondisi di sana. Ya, ini adalah karangan deskripsi. Ya, karangan deskripsi ciri-cirinya yaitu menggambarkan suatu objek sehingga objek tersebut bisa dibayangkan. Objek itu bisa tempat, bisa benda, bisa suasana. Nah, ini adalah karangan deskripsi yang menggambarkan keadaan dan suasana yang ada di pantai Parangtritis. Selamat untuk jawaban yang benar. Nah, karangan yang ketiga. Nah, ini adalah karangan ketiga. Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira menurut kalian ini adalah karangan apa ya? Mari kita bahas karangannya. Kalian bisa lihat kalimat yang bercetak tebal, ya. Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Kemudian, Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak dapat pada objek wisata lainnya. Selain itu, ombak yang besar, gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai. Gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Nah, selain itu ada pemandian yang disebut Parangwedan Konon Air. Di pemandian dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit kulit, dan air dari pemandian tersebut mengandung belerang yang berasal dari pegunungan di lokasi tersebut. Di Parangtritis juga ada ATV, kereta kuda, dan kuda yang dapat disewa untuk menyusuri pantai di timur ke barat. Di pantai dari timur ke barat. Selain itu juga Parangtritis sebagai tempat untuk olahraga udara atau aeromodeling. Nah, ini termasuk jenis karangan apa ya? Menurut kalian ini karangan apa? Ya, ini adalah karangan eksposisi. Ingat, ciri karangan eksposisi adalah memaparkan atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan. Ya, ini menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang apa? Tentang Parangtritis. Apa informasi yang didapat? Yang pertama, Parangtritis itu adalah nama kecamatan, nama desa. Ya, nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Kemudian Parangtritis ini adalah objek wisata yang sangat terkenal atau cukup terkenal di Yogyakarta. Kemudian ada istilah lain, ya, istilah lain dari gunung pasir di Parangtritis atau disebut gumuk. Kemudian di sana juga ada pemandian yang disebut Parangwedan Konon Air, ya. Di sana itu ada pemandian yang
bisa menyembuhkan penyakit kulit ya. Dan air di pemandian tersebut langsung dari pegunungan yang ada di lokasi Parangtritis. Di Parangtritis juga ada kereta kuda, ada ATV, ada kuda yang bisa disewakan. Kemudian ada juga tempat olahraga atau disebut aeromodeling. Nah, ini adalah karangan eksposisi yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang Parangtritis ya. Baik, kita lanjut ke karangan yang keempat. Nah, karangan yang keempat, Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis karena yang dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Nah, ini termasuk jenis karangan apa ya? Kalau ada yang seperti ini. Baik, mari kita bahas karangannya. Nah, ada kalimat yang dicetak tebal. Masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut itu apa? Yaitu peristiwa yang memakan korban di pantai Parangtritis. Nah, berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan yang meminta tumbal. Nah, ini adalah karangan argumentasi. Kenapa argumentasi? Ingat, argumen itu adalah pendapat. Artinya, karangan ini berisikan argumen atau pendapat seseorang, baik dari penulis ataupun yang lainnya. Nah, pada kalimat yang dicetak tebal pertama ini adalah pendapat dari masyarakat Indonesia ya. Banyak yang berbicara kalau di pantai Parangtritis ini ketika ada yang hilang itu dikarenakan Ratu Pantai Selatan yang meminta tumbal. Nah, ini adalah karena ini pendapat ya, ini pendapat masyarakat setempat. Kemudian pendapat yang kedua, para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current. Nah ya, rip current. Ini menurut para ilmuwan ya, para praktisi kebumian atau para peneliti, itu yang menyebabkan hilangnya orang di pantai Parangtritis itu karena rip current ya. Beda ini kalau menurut para peneliti. Nah, jadi banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Nah, Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis juga menambahkan bahwa di sepanjang Parangtritis juga banyak terdapat palung ya atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Nah, ini adalah pendapat dari Pak Ali ya, Pak Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis. Nah, jadi ada 3 pendapat yang menyatakan bahwa hilangnya orang di Pantai Parangtritis ya, di laut Pantai Parangtritis ini, yang pertama karena tumbal, karena Ratu Pantai Selatan. Yang kedua karena rip current nih menurut praktisi atau peneliti. Terus yang berdasarkan Pak Ali Susanto ini katanya pusaran air ya yang berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Jadi karangan ini berisi pendapat. Nah, sekarang karangan yang kelima. Lihat, Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal mistis. Nah, ini ada kaitannya dengan paragraf yang tadi ya. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Lihat. Nah, ada kalimat yang bercetak tebal dan itu letaknya di paling bawah. Oleh karena itu, selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman
yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Nah, ini adalah termasuk dari karangan apa? Kalangan persuasi atau karangan yang mempengaruhi, yang mengajak. Ya, mengajak untuk apa nih? Di karangan ini mengajak untuk masyarakat sekitar ya tidak percaya dengan hal-hal yang mistis, karena penjelasan tersebut ya, masalah tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah, dan penulis ini juga menyatakan atau mengajak untuk pemerintah memberikan pemahaman kepada warga sekitar, sehingga tidak terdapat pandangan tentang hilangnya warga berkaitan dengan hal-hal mistis yang ada di pantai Parangtritis tersebut ya. Jadi karangan ini termasuk karangan persuasi. Baik anak-anak, sekian ya penjelasan dari analisis karangan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian bisa menemukan kata kunci pada karangan-karangan yang lainnya. Sebentar lagi kita akan melakukan ya atau melaksanakan kegiatan PTS. Jadi pelajari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kembali lagi simak videonya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke Bapak. Oke? Tetap semangat ya. Persiapkan diri untuk menghadapi PTS. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Walahuminkum. Bapak mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.